أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فقال أيضا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبكم الحديث صدق الله العظيم وصدق رسول حبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang mulia, yang teristimewa, para alimil ulama yang mumui ta'zimi, yang mumui muliakan. Menurutkan ismuhum ta'ziman wa takriman, mohon maaf tidak bisa mumui sebutkan satu persatu. Insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada para ulama, kepada para ustaz. Kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama kita diberikan panjang umur. Amin. Ulama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jajaran kepemerintahan yang kami hormati, atasan sampai bawah, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mungkin Bapak Kepala Desa, ada Bapak Kepala Desanya? Ada. Mungkin Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, mohon maaf tidak bisa disebutkan nama satu persatu. Sesepuh bini sepuh yang kami hormati, tokoh masyarakat, pemangku adat yang kami hormati, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan tak lupa tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah yang kami hormati, calon-calon haji, calon-calon jenazah yang kami hormati. Wabil khusus Sohibul Hajat yang telah menghitankan kedua putranya, yang kebetulan beliau berada di samping Mumui duduk bersama. Mudah-mudahan hajatnya ini diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Hajatnya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan besok dalam walimah diberikan kelancaran mulai dari pagi hingga selesai nanti. Mudah-mudahan juga cuacanya terang. Sebab yang hajat itu kalau turun hujan pikirannya macam-macam. Kami Mumui sampaikan dimanapun Mumui pengajian, kalau acara hajatan seperti ini Mumui berikan motivasi. Walaupun hajatan kita ini derasnya turun hujan karena memang ini cuaca penghujan, walaupun yang kondangannya nggak datang, yang penting amplopnya nyampe. Amin. Maka Mumui kasih saran, kasih trik. Kalau di kampung Mumui dulu orang tua zaman dulu berbagai macam ritual supaya hujan ini tidak turun di tempat hajat. Ada nggak Pak di situ yang begitu? Di sini yang begitu ada nggak? Di kampung Mumui masih ada.
bawang putih, bawang merah ditusuk kayak sate, taruh di atas rumah. Itu di kampung Mui masih ada. Tapi Mui punya cara tersendiri. Kalau hajatan kita ini nggak mau turun hujan, ambil kodok tutupin ember. Insya Allah nggak bakal kehujanan. Kodoknya. Yang mulia, yang Mui hormati, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebetulnya yang diundang ini cuma bapak-bapak doang, ya. Sehubungan yang ceramahnya Mui, ibu-ibu juga hadir. Kalau ibu-ibu nggak kebagian berkat, jangan marah sama yang ngajak ibu ya. Ibu nggak diundang ya. Yang mudah-mudahan senantiasa ibu bapak dimuliakan oleh Allah, diberikan kesehatan panjang umur, amin. Yang Mui cintai, yang Mui banggakan, terkhusus teman-teman Mui itu yang kecil-kecil. Mudah-mudahan anak-anak ibu bapak Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Ya alhamdulillah kalau Mui pengajian ini sering dikerumunin anak-anak ibu bapak. Karena mereka kira memilih temannya gitu. Kemarin Mui alhamdulillah pulang dari Riau pengajian Pekanbaru 7 agenda Mui di sana, kebetulan isi kita di masjid. Yang hadir kebanyakan anak-anak semua. Katanya yang ceramahnya yang kecil pak. Masya Allah ya. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan jadi motivasi buat anak-anak ibu bapak. Mudah-mudahan anak-anak ibu bapak Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu ucapkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Sebab nikmat sehatlah kita bisa hadir, yang dimana dalam undangan Sohibul Hajat. Dengan nikmat sempatlah kita bisa hadir duduk bersama memenuhi undangan Sohibul Hajat. Maka gunakan kesehatan dan kesempatan kita untuk bersyukur kepada Allah. Gunakan kesehatan dan kesempatan kita untuk menggapai ridhonya Allah. Gunakan kesempatan sehat dan kesempatan ini untuk mencapai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak saudara-saudara kita mungkin hari ini berbaring di rumah sakit, berbaring di rumah dalam keadaan kurang sehat. Ketahuilah, orang yang saat ini berbaring di rumah sakit mintanya cuma satu, bukan minta mobil, bukan minta motor, bukan minta kekayaan. Mereka yang saat ini berbaring di rumah sakit adalah mintanya sehat. Makanya Mui punya guru di Jakarta, kebetulan beliau adalah Dewan Juri di Indonesia, Abi Suki Al-Buguri. Mui waktu itu ke Indonesia dan ketemu dengan beliau menyampaikan pesan Mui, gunakan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Karena sehat itu harganya mahal. Banyak orang berani mengeluarkan uang puluhan juta, ratusan juta, miliaran, sehingga tujuannya pengen sehat. Ada artis almarhum namanya artis Olga. Kenal bapak-bapak? Ibu-ibu kenal sama artis? Atau bapak nonton TV semua? Tuh artis Olga tuh, beliau masuk rumah sakit, almarhum ini masuk rumah sakit Singapura, habis biaya 20 miliar. Kenapa? Karena pengen sehat doang. Bayangin ibu bapak 20 miliar kalau dibeliin cilok di satu kampung kita nih, di kampung apa namanya pak? Banjar Negeri. Kayaknya sekampung Banjar Negeri ini ketutup sama cilok. Kalau 20.000 dibeliin cilok, 20 miliar dibeliin cilok ya pak. Makanya gunakan kesehatan ini, kita ucapkan alhamdulillah Rabbil alamin. Salawat teriring salam
kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, Nabi yang kita tunggu syafaatnya, beliau Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita bersama-sama berharap syafaat beliau di yaumil kiamah, kita diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan istiqomah dalam sunnah-sunnahnya, dan senantiasa kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada untayan kalimat paling terindah malam ini kita ucapkan mabruk, selamat berkah untuk sahibul hajat yang telah Allah izinkan, Allah berikan nikmat, yaitu mengkhitan kedua putranya yang bernama Alwi dan Khair. Apa itu? Khair ya. Mui ucapkan kepada sahibul hajat mabruk, mudah-mudahan berkah selalu. Yang kedua mui ucapkan kepada Alwi dan Khair selamat bentuk yang baru. Nah, iya Pak ya. Kan sebelum dikhitankan ada pucuknya itu. Bentuknya juga udah lain ya. Ya iya, udah ada modif baru sekarang Pak, udah kayak helm gitu kan. Makanya bisa diucapkan selamat bentuk yang baru. Mudah-mudahan Allah jadikan kedua putra ini putra yang soleh, putra yang berbakti kepada kedua orang tua, putra yang senantiasa membahagiakan, putra yang menjadikan qurratul a'yun sesuai dalam doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Keluarga yang qurratul a'yun itu apa? Menenangkan. Ya, maka mudah-mudahan Khair dan Alwi dan Khair ini menjadi penenang dalam kehidupan rumah tangga bagi ayah dan ibunya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua terlebih dahulu izin kepada para tokoh, para sesepuh, bini sepuh, ya, terutama kepada pemangku adat, mohon maaf kalau mumui kurang sopan, kurang tata krama. Dan yang ketiga mohon maaf, yang berdiri di depan ini bukanlah yang terbaik, yang berdiri di depan ini bukanlah yang paling mulia, sebab kalau nggak berdiri di depan nggak kelihatan. Masya Allah, alhamdulillah ibu bapak, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini membuahkan keberkahan. Silaturahmi ini akan menjadikan wasilah kelak yaumil kiamah menyambung ila yaumil kiamah di surga Allah. Kalau masyarakat Sukabanjar ini masuk surga, siapa? Oh, Banjarnegeri, mohon maaf. Kalau masyarakat Banjarnegeri ini masuk surga nantinya, jangan lupa bawa mui nanti ke surga ya. Karena mui nggak tahu dengan tangan siapa kita akan masuk surga, betul? Gampang Pak, kalau bawa mui mah tinggal comot aja gitu bawa. Ya alhamdulillah Rabbil. Sebelumnya mui mau tanya, di sini biasa kalau pengajian malam sampai jam berapa selesai? Sampai subuh ya. Mas, sampai subuh biasa di sini. Ini namanya bukan ngundang Pak, ngontrak. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang mau sampaikan adalah kalimat kata mutiara yang mau sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Yang memui bawa ini adalah ilmunya Allah. Yang memui bawa ini adalah salah satunya ilmunya Rasulullah. Yang dimana Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, terus kepada para ulama, dan terus siapa saja yang ingin belajar maka dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat
dan belajar itu kepada guru-guru para ulama yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam rangka walimatul khitan. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khitan itu produknya produk lama, bukan produk baru. Kenapa dikatakan khitan itu adalah produk lama, bukan produk baru? Karena kalau kita melihat sejarah, kalau kita buka sejarah, disebutkan khitan itu produknya lama karena perintah Allah itu sejak Nabi Ibrahim diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Allah perintahkan Nabi Ibrahim itu untuk khitan. Dalam satu ayat, wa idibtala Ibrahim wa rabbuhum bi kalimatin fatamnahu. Nabi Ibrahim itu menjalankan perintah Allah secara sempurna beberapa kalimat. Dalam ayat ini ulama banyak yang menafsirkan ada perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah kembali. Ada perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan salah satunya ulama menafsirkan perintah Allah untuk mengkhitan dirinya sendiri. Nabi Ibrahim itu dikhitan usianya 80 tahun. Kebayang bapak-bapak kalau masyarakat Banjar negeri ini usia 80 tahun baru dikhitan, bidan ngeliat langsung ya? Ini bakal jadi perkara gitu kan buat bidannya. 80 tahun. Sedangkan di zaman Nabi Ibrahim itu gak ada yang namanya bidan, gak ada yang namanya dokter, alat juga belum canggih. Nabi Ibrahim itu terkenal seorang nabi, seorang anak muda yang dengan kampaknya gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu dikhitan menggunakan kampak, Pak, karena terkenal dengan kampaknya. Dengan siapa Nabi Ibrahim dikhitan? Oleh dirinya sendiri, tidak dengan dokter, tidak dengan bidan. Di mana dikhitan? Menurut riwayat dikhitannya di dalam goa. Menyendiri, beliau masuk ke goa, pakai kampak, ditarik, dijepit, langsung dipotong, jebrang. Menjerit Nabi Ibrahim, ya. Pak, mohon maaf, jangankan dipotong pakai kampak, kita kejepit, slapping aja repot, Pak. Benar nggak? Ya pengalaman gitu, Pak. Nangis kita, Pak. Kejepit slapping aja nangis. Apalagi dipakai kampak, betul nggak? Betul nggak? La ilaha illallah. Ya, Masya Allah. Dari sinilah khitan ini disebutnya produk lama. Tetapi syariat ini sampai kepada Rasulullah, sampai kepada umatnya, Masya Allah, kepada kita semua. Sebab kenapa? Syariat yang dibawa para nabi dan rasul zaman dahulu, hukum-hukum yang dibawa oleh nabi dan rasul terdahulu, sebagian diperbaiki di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syariat dan hukum semuanya tidak ditinggalkan oleh Nabi. Ada sebagian yang diambil oleh Nabi lalu diperbaiki, disempurnakan. Salah satunya khitan. Mana? Kalau Nabi Ibrahim dikhitan itu usianya 80 tahun, sedangkan Rasulullah diperbaiki oleh Rasulullah, maka umatnya dikhitan itu kalau bisa sebelum usia 7 tahun sudah dikhitan. Kenapa bisa demikian? Karena dilihat dari hadis Nabi, perintahkan anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. Itu Pak, sambungannya ke situ. Makanya kenapa disunahkan oleh Nabi anak yang usia 6 tahun harus segera dikhitan. Ya, tapi tidak harus. Itu dalam artian diperbaiki oleh Nabi. Dianjurkan anak usia 6 tahun sudah dikhitan sebelum masuk usia 7 tahun. Karena ada perintah Nabi ini, perintahkan anak kalian, wajibkan anak kalian ya untuk melaksanakan sholat ketika usia 7 tahun. Kewajiban kita Pak cuma nyuruh sholat apa enggaknya, namanya anak usia 7 tahun. Jangankan anaknya, bapaknya aja bolong-bolong. Ya Pak. Tapi tetap Pak, walaupun bapak nggak sholat, wajib bapak memerintahkan anaknya sholat. Ya,
harus sholat, kamu harus ngaji. Seburuk-buruknya orang tua pengen melihat anaknya lebih bahagia daripada orang tuanya, betul? Melihat anaknya akan lebih baik daripada orang tuanya, betul? Maka kata Nabi, perintahkan anak kita sholat. Ini sekedar kewajiban, diperbaiki oleh Nabi syariat khitan. Ya Pak, kalau sekarang anak-anak yang sekarang enak Pak dikitan, walaupun usia 6 tahun juga nggak masalah. Dulu umui waktu masih kecil Pak, dulu orang kecil kemarin di pengajian di Riau itu kebetulan di masjid kita kajiannya kan subuh. Di sana jarang pengajian pagi adanya kajian. Jadi sebagian jamaah ada yang tanya ke Mumui, begitu Mumui menyampaikan dulu waktu Mumui masih kecil, mereka diem aja gitu kan. Karena tahunya Mumui ini usianya masih 2 tahun, gitu. Masih 7 tahun, 10 tahun. Begitu selesai acara, Ustaz usianya berapa tahun? 27 tahun Pak. Oh saya kira memang masih kecil. Nah iya memang masih kecil gitu kan badannya. Usianya 27 tahun. Alhamdulillah ya Rabbil. Kalau orang tua zaman dulu mungkin dihitannya nggak pakai laser, dihitannya nggak menggunakan alat canggih. Ya Pak, Mui masih ingat dulu sebelum Mui gede. Pokoknya dulu deh masih sekolah. Ikut abad ya. Jadi ada dulu tuh yang hitannya tuh nggak pakai gunting, dihitannya pakai pisau Pak. Kebetulan yang hitannya udah tua. Ya, udah kakek-kakek gitu kan, udah sepuh, pakai kacamata gede. Kan orang tua tuh kebanyakan zaman dulu pakai kacamata gede gitu kan. Ikan teri dikiranya ikan tongkol gitu. Karena pakai kacamata gede. Masya Allah. Kalau zaman dulu luar biasa, dihitan dibacain marhaba, dihitan gitu. Begitu dihitan keliling kan baca marhaba, marhaba ya nurul alamin, marhaba keliling, marhaba ya nurul alamin, marhaba terus dikelilingi dah. Ya begitu baca marhaba, ini si kakek yang khitan nih kebetulan. Kalau zaman dulu kan anaknya dikhitan, bapaknya di sebelah. Kebetulan bapaknya yang di sebelahnya itu pakai sarung nggak pakai kolor gitu. Begitu dibacakan marhaba, marhaban ya nurul alaini, marhaba. Anaknya nangis, ya bapaknya ikut nangis. Bapaknya ngejerit dan marhaba tambah ngejerit. 2 tahunnya ini yang hitam salah foto. Zaman dulu Pak, makanya bagi anak-anak zaman dulu hitam itu menakutkan, bener gak? Gampang saja kalau zaman dulu itu menakut-nakutin anak. Awas loh sama anak laki-laki nih, kalau nggak cepat berangkat gaji dihitan sama bapak, kabur dia. Anak zaman sekarang enggak, malah minta dihitan. Kenapa? Karena alatnya canggih. Ya. Bahkan sekarang iming-imingnya besar untuk anak yang dihitan. Nanti dibeliin HP, kita bikin acara jalan kepang siang hari siang malam, 7 hari 7 malam, gitu kan iming-imingnya. Itu sebagai support dukungan. Masya Allah, ini ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, maka dari itu, kenapa anak dihitan tidak seperti anak perempuan, anak laki-laki tidak seperti anak perempuan dihitannya? Ini ibu bapak akan menjelaskan perbedaan hitan antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Anak laki-laki dihitan itu dibikin walimah seperti ini. Kenapa? Karena supaya tahu akui dan khair bahwasannya dia akan menyaksikan, melihat setelah dia dihitan, seolah-olah orang tuanya menyampaikan, nah, kau sudah diajarkan oleh agama untuk berjuang.
Lihat orang banyak dibikin walimah seperti ini, Masya Allah. Ada yang dengan pengajiannya, ada yang dengan macam-macam hiburannya. Kalau bagaimana dengan perempuan? Ya perempuan malah sebaliknya. Perempuan lebih baik tersembunyi, yang tahu antara bidan dengan ibunya. Ya, nggak umum perempuan usia 17 tahun baru dikhitan. Mungkin di masjid pengajian. Jangan lupa nanti malam pengajian. Yang dikhitannya adalah Siti Sarmina. Usianya 16 tahun. RT langsung datang duluan. RT ada kan di sini? RT ya. Jangankan Pak RT, mobil aja kayaknya penasaran. Ya Allah, nggak umum kalau perempuan begitu, betul nggak? Nggak umum. Masya Allah, ya makanya laki-laki dibikin walimah seperti ini supaya ada doa di dalamnya, betul? Lalu bagaimana tentang hikmah anak laki-laki yang dikhitan dengan perempuan? Kalau untuk perempuan, kenapa lebih tersembunyi? Walaupun memang perempuan ini sebagian di dalam kitab fikih menjelaskan perempuan itu tidak dikhitan juga tidak apa-apa. Pun dikhitan lebih bagus. Tapi jangan salah, setiap syariat yang ditegakkan ada manfaat, ada maslahat. Manfaatnya apa bagi perempuan yang dikhitan? Ialah untuk menjaga dirinya dari hal keburukan. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam kitab itu dijelaskan, mohon maaf, ini bukan cuma sekedar kedokteran Ibu Bapak. Ini antara manfaat dan maslahat. Ya, manfaat dan mafsadat, kerusakan. Kemanfaatan dan kerusakan. Ya, dalam kitab fikih dijelaskan kalau perempuan dikhitan itu pun ada caranya. Kalau dikhitan potongnya, mohon maaf mungkin agak sedikit vulgar. Tahu apa vulgar? Mungkin agak sedikit apa ya? Ya begitulah Pak, kurang lebih. Agak sedikit porno gitu ya. Tapi memang di fikih ada Pak. Di fikih ada penjelasan seperti itu. Dalam kitab Fathul Mu'in juga ada tuh ya. Dalam kitab-kitab fikih yang lainnya, perempuan kalau bisa dikhitannya jangan terlalu banyak potongnya. Kalau perempuan, anak bayi perempuan dikhitannya terlalu banyak diambilnya oleh bidan, maka bidan itu belum belajar. Kenapa perempuan kalau dipotongnya terlalu banyak, ngambilnya terlalu banyak, maka nanti akan menjadi perempuan yang pasif. Jangankan digoyang-goyang, jangankan ditural, digoyang aja nggak mau goyang. Pokoknya begitulah ya. Repot dijelasin dia. Tapi memang harus dijelaskan. Ada dijelaskan begitu memang Pak, ada Pak. Kalau perempuan terlalu lebih diambilnya oleh itu bidan karena cukup saja meneteskan darah, udah begitu. Nanti itu perempuan akan menjadi perempuan yang pasif. Gitu. Walaupun laki itu. Ya gitu, karena perempuan pasif. Lalu bagaimana kalau perempuan tidak dikhitan? Gitu kan? Bagaimana dengan perempuan yang tidak dikhitan? Dan ini yang menjadi madorotnya. Perempuan yang tidak dikhitan justru berbalikan dari yang tadi kebanyakan. Dia akan lebih aktif. Gitu. Jangankan digoyang-goyang, ditowel aja langsung efek. Tuh banyak di Jakarta Pak. Ini 2016 safari dakwah di Jakarta. Kebetulan Luis sering kumpul dengan anak-anak hijrah di daerah Jakarta Barat, Tomang. Kalau masuk ke Tomang tuh ada tempat di mana buat Luis pengajian di sana, khataman Quran. Jadi masuk ke gang-gang kecil Pak. Tuh kalau Luis lewat jam antara jam 11 dan 12, perempuan-perempuan tuh pada nongkrong di pinggir rumah gitu. Bajunya sepotong, celana sepotong. Ustaz mampir Ustaz. Jakarta banyak Pak. Ya, Jakarta banyak tuh. Ustaz mampir Ustaz, kalau buat Ustaz sedekah. Masya Allah, ya, makanya ini Pak, ini harus tahu Pak, orang Islam harus tahu. Ya, sebab kenapa? Jangankan orang Islam Ibu Bapak, orang non Muslim, mohon maaf banyak sekarang orang-orang Cina yang non Muslim, yang mereka bukan orang Islam udah mau dikhitan.
Makanya kadang-kadang orang Islam ini cuma punya teori doang, pengamalannya kurang. Hanya mudah-mudahan dengan kita ini mendapatkan barokah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelumit riwayat kisah dan beberapa hal antara hikmah hitam laki-laki dengan perempuan. Ya. Oh ya, ayo biar kipas angin. Sebentar ya Pak, ada iklan kipas angin dulu. Begitu kalau di Indonesia Pak. Iklan dulu gitu kan Pak. Lalu juga ada iklan. Kebetulan kipas anginnya belum diperbaiki Pak iklannya. Belum putar ya, oh ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umuy hanya menyampaikan beberapa hal. Karena ini acaranya khitan yang hubungannya antara orang tua dengan anak. Umuy berharap mudah-mudahan Sohibul Hajat keluarganya menjadi keluarga yang barokah. Keluarganya menjadi keluarga yang soleh dan soleha. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ibu bapak, di dalam Al-Quran itu banyak penjelasan tentang gimana menjadikan sebuah tuntunan bagi kita semua. Ada beberapa hal yang Umuy ambil di dalam Al-Quran kalau pengen menjadi keluarga yang barokah. Di Al-Quran itu dijelaskan ada beberapa contoh keluarga yang dijelaskan dalam Al-Quran. Umuy ambil 4 saja. Yang pertama, ada contoh dari kalangan para nabi dan rasul. Ada juga contoh dari kalangan orang-orang soleh. Ada juga contoh yang dimana menjadi contoh bagi kita semua dalam itu bukan untuk keburukannya, tapi dicontoh untuk kebaikannya. Yang dijelaskan Al-Quran juga ada bahwasannya selain orang-orang soleh, tapi menjadi contoh buruk. Nauzubillah min dzalik. Siapa saja 4 keluarga ini? Salah satunya yang dijelaskan dalam Al-Quran. Pertama, ada yang keluarga seperti keluarganya Nabi Ibrahim. Ini sesuai dengan syariat kita. Seperti keluarganya Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu punya istri 2 Pak. Ya, Nabi Ibrahim ini kalau dalam sejarah terkenal seorang nabi yang cerdas. Waktu masa mudanya cerdas. Ya tadi Widawa sampaikan sering bawa kampak. Sampai-sampai raja yang begitu jahatnya, ya cerdas nih, pintar. Begitu ada satu raja yang zalim keluar berperang, karena zaman dulu sesembahannya ada yang berhala. Begitu dia keluar berperang, Nabi Ibrahim robohin semua ini berhala-berhala. Disisakan yang gede. Lalu yang gede ini ditumpangi dengan kampak, dipegangin kampak itu sama Nabi Ibrahim. Ulangi raja deh. Kalau tidak salah rajanya namanya Raja Namrus. Raja Namrus ini pulang dari peperangan. Begitu nyampe dari rumahnya kerajaannya, ternyata sesembahan ini roboh yang kecil-kecil. Marah dia. Siapa yang merobohkan berhala ini? Siapa yang merobohkan Tuhan kami ini? Ada yang bilang, wahai Raja Namrus, yang merobohkan kami melihat siapa? Itu anak muda namanya Ibrahim. Ya, dia tadi merobohkan. Panggil Ibrahim. Datang Ibrahimnya. Nabi Ibrahim datang. Hei Ibrahim, betulkah engkau yang merobohkan beberapa berhala Tuhan kami ini? Kata Nabi Ibrahim, saya tidak. Kemungkinan ini berhala yang besar yang robohin, sebab tampaknya ada di pundaknya tuh. Apa kata Raja Namrus? Hei Ibrahim, tidak mungkin patung itu bisa merobohkan. Bodoh kamu. Ya, apa kata Nabi Ibrahim? Lebih bodoh mana kamu dengan saya? Udah jelas-jelas patung nggak bisa gerak kamu sembah. Makanya inilah kecerdasan Nabi Ibrahim. Makanya terkenal Pak Nabi Ibrahim itu nabi yang salah satunya banyak keturunannya jadi nabi dan rasul. Makanya Nabi Ibrahim terkenal juga Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim itu istrinya 2, Siti Sarah dengan Siti Hajar. Ya, istrinya 2 Pak.
Pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Ya, Siti Sarah ini menikah lama dengan Nabi Ibrahim, gak punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim datang kepada Siti Sarah ngomong, wahai Siti Sarah, wahai istriku, saya pengen nikah lagi deh, pengen cepat punya keturunan gitu kan. Apa kata Siti Sarah? Saya ngizinin, asalkan saya yang cariin. Namanya apa? Dicarikan. Namanya juga dicariin, ya udah. Namanya juga bukan nyari sendiri gitu kan, yang nyari Siti Sarah. Akhirnya ada budaknya Nabi Ibrahim, pembantunya Nabi Ibrahim, namanya Siti Hajar, kulitnya hitam. Akhirnya kata Siti Sarah, nih nikahin Siti Hajar dan kulitnya hitam. Masya Allah, namanya juga dipilih kan? Namanya dipilih kan, kalau dipilih kan ya harus terima dong. Bapak-bapak juga begitu Pak, kalau mau Pak. Saya deketin nenek-nenek juga ya Pak. Ya, Masya Allah. Tapi ternyata setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, punya putra namanya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu nyusul tuh Siti Sarah baru punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak ini punya anak tuh sampai ke bawah, nabi dari kalangan Bani Israel. Banyak Pak. Keturunan Nabi Ibrahim ini banyak rata-rata jadi nabi. Bagaimana dengan keturunan dari Nabi Ismail? Nabi Ismail ini punya anak nggak jadi nabi, punya anak lagi, ini anaknya cucunya nggak jadi nabi. Tetapi ketahuilah, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam ini melahirkan seorang nabi, cucu seorang nabi, seorang khatamin nabiyina, penutup para nabi, ialah kakeknya yang mulia Nabi Ismail. Seorang nabi, kakeknya Nabi Ismail. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dilihat dari riwayat, Nabi Muhammad ini menjurusnya kakeknya sampai ke Nabi Ismail alaihissalam. Ialah sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu mampu mewujudkan doanya tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Contoh keluarga Nabi Ibrahim, Bu, Pak. Suaminya beriman, istrinya beriman, Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Hajar. Ya, punya anak juga beriman, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Terus, lihatin, kan begitu. Suaminya rajin sholat, istrinya rajin sholat. Suaminya rajin baca Quran, istrinya rajin baca Quran. Suaminya baik hati, istrinya baik hati. Punya anak juga baik hati. Masya Allah. Sebab kenapa? Semuanya tergantung didik, Pak. Anak itu tergantung orang tuanya juga. Kalau orang tuanya baik hati, anak juga akan baik hati, insya Allah. Ya. Sebab kenapa? Sebab kue itu tergantung cetakan. Kalau cetakannya kotak, maka kuenya juga kotak. Kalau cetakannya bulat, maka kuenya juga bulat. Sama, anak juga tergantung cetakan. Siapa? Emaknya. Tuh, anak itu tergantung emaknya. Al-Umum madrasah dulu. Kalau emaknya baik, insya Allah anaknya juga baik. Kenapa bisa begitu? Emaknya yang dituntut 24 jam emak ngurusin anak daripada bapak. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Makanya bapak-bapak jangan coba-coba nyari-nyari keburukan istri yang memang ketika anaknya sedang dalam kandungan, ketika anak masih bayi. Hal yang paling menyakitkan bagi seorang perempuan lagi ngomong anak, sedangkan suami kadang-kadang cari-cari keburukan istri. Betul nggak, Bu? Ya, Masya Allah. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu ikhlas juga ngurusin anak ya, Bu ya. Amin ya Rabbal. Bu, pahalanya ibu adalah ketika perjuangan melahirkan anak. Udah pasti itu balasannya surga kalau ibu ikhlas gitu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Pahala banget udah. Makanya ibu-ibu kalau punya anak, anaknya banyak, doain anaknya supaya soleh-solehah gitu ya. Supaya nanti akan terasa. Kalau orang tua zaman dulu gak pakai KB, gak pakai. Kenapa? Karena banyak anak, banyak rezekinya. Insya Allah. Selama itu itikadnya bagus, dan niatnya bagus. Ya Pak. Ngantuk ya Pak ya. Tenang aja Pak. Karena juga ada pesan dari bapakmu. Anak kecil gak boleh tidur malam-malam. Enggak kelamaan ya. Ayo, jadi
keluarga seperti keluarganya Nabi Ibrahim. Beri contoh anak yang bagus, Pak. Walaupun gak kelakuannya omongannya Pak, jaga sama anak. Walaupun gagah, bapak-bapak gagah di luar, hebat di luar, tetap Pak kalau di depan anak dan istri jaga lisannya. Jaga lisannya ya Pak ya. Kenapa? Karena apa yang Bapak omongkan anak akan mencontoh. Betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalau contohnya bagus, maka itu alhamdulillah ya Rabbil. Yang pertama, ada yang keluarga seperti keluarganya Nabi Nuh. Kita contoh Nabi Nuhnya. Nabi Nuh tuh punya istri, istrinya durhaka sama Allah, durhaka sama Nabi Nuh. Punya anak juga durhaka. Siapa? Kanan. Ini potret Pak, contoh. Lihat, bapaknya rajin sholat, suaminya rajin sholat, istrinya tukang ngegibah. Suaminya rajin ke majelis taklim, suaminya rajin ke masjid, istrinya tukang ngomongin orang. Istrinya bikin masalah dengan tetangga, istrinya suka cari-cari masalah dengan saudara. Ada apa yang begitu? Suaminya bagus, akhlaknya bagus, istrinya yang bulunya cerewet, omongannya pedes. Ada yang begitu? Insya Allah di sini nggak ada. Yang kampung gue ada Bu. Mama kalau udah kumpul sampai nyari kutu ngomongin orang. Di kampung gue ada. Insya Allah di sini nggak ada. Ada juga di kampung gue. Kemungkinan pindahan dari sini. Suaminya mau udah diem gitu kan, suaminya mau udah manut, suaminya mau udah soleh, istrinya yang macam-macam tingkahnya, rigid udah macam-macam di luar kemampuan suami. Tahu-tahu suami pulang dari kebun ada COD yang datang, paket datang gitu kan. La ilaha illallah ya, tanpa sepengetahuan suami. Ngomong dulu sama suami, Bu kalau mau belanja ya, kalau selama itu belanjaannya gede, kalau belanja bumbu gimana ya udah biasa bumbu mah, tapi kalau mau belanja online tuh ngomong dulu supaya suami nggak kaget gitu kan. Banyak kejadian nih, banyak suami-suami yang marah dengan istrinya beli online nggak ngomong dulu sama suaminya. Ada nggak yang begitu Pak? Ada sekarang Pak. Hati-hati ibu-ibu ya, hati-hati semuanya harus ngomong. Makanya di dalam hari juga dijelasin tuh, jangankan perkara online ya, perkara COD aja ngomong gitu kan. Itu Masya Allah, ibu-ibu mudah-mudahan sehat, panjang umur, jadi ibu yang salehah, amin. Ada nih contoh, Nabi Nuh beriman, istrinya nggak beriman. Artinya apa? Suaminya rajin ibadah, istrinya kadang malas-malasan. Contoh kedua. Yang ketiga, ada yang contoh seperti keluarganya Siti Asia. Siti Asia itu yang pernah ngasuh Nabi Musa alaihissalam. Ya, Siti Asia itu istrinya Nabi lagi, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun laknatullah, seorang raja yang zalim, ngaku Tuhan. Padahal istrinya Fir'aun ini taat beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi Fir'aunnya menolak atas firman Allah, menolak tidak beriman kepada Allah. Contohnya apa? Istrinya rajin sholat, suaminya tukang nongkrong di gardu. Istrinya lagi Allahu Akbar, Pak hadir tengah malam, bapaknya dicebok, hajar bola, ya, istrinya lagi Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, terus dibacain Quran. Suaminya lagi nongkrong di gardu. Tadi malam kau mimpi apa? Saya mimpi ular, nomor 3 itu. Langsung dirumus. Itu di kampung gue masih ada Pak. Yang suka nanya-nanya nomor begitu masih ada di kampung gue. Gak tau kalau di sini ya. Soalnya di sini nggak ada ya. Kemungkinan sih kalau memang ada pindahan dari kampung gue juga kayaknya. La ilaha illallah ya. Ya kadang-kadang memang suaminya rajin sholat, suaminya beriman, istrinya yang kadang-kadang meleset. Ya kadang-kadang ada juga istrinya yang beriman, istrinya yang ibadah, suaminya yang suka melenceng. Ya itulah kehidupan. Yang penting adalah niatkan saling berbuat kebaikan, niatkan terus kukuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada keluarga seperti keluarganya Abraham, suami istri sama saja.
Ya, suami istri sama-sama memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Maka jadilah keluarga seperti keluarganya Nabi Ibrahim, dan mudah-mudahan ibu bapak menjadi keluarga yang baik, keluarga yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kami doakan keluarga Sohibul Hajat menjadi keluarga yang barokah, keluarga yang soleh dan soleha, anak-anaknya juga jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, pada waktunya udah malam, mohon maaf nggak bisa panjang lebar ya. Tadi juga udah dipesanin Ustaz gitu kan, ditutup dengan doa. Insya Allah nanti kita sebelum tutup doa bersama, mudah-mudahan dengan doa ini Allah dijawab hajat-hajat beliau. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca doa bersama-sama. Kebetulan Umi dijazahkan satu kitab namanya kitab Rabiul Hadad. Insya Allah di dalam kitab ini Umi bacakan doa, khususnya doa ini untuk yang khitan. Mudah-mudahan dengan doa yang ada tertera dalam kitab ini, mudah-mudahan Allah dijabah. Ini kita dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Hadad. Insya Allah mudah-mudahan kita akan berkah dari beliau di baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama usupkan niat kita, usupkan hati kita untuk senantiasa bermohon. Siapa yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ma'bud hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafi wa yazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa jalla karim alim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min jamil ahwali wal afat, wa taqlina biha min jamil hajat, wa tutahhirna biha min jamil sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tubalighuna biha as-saghayat min jamil khayrati fil hayati wa ba'da mawtina ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara, wa limasayyikhina wa liqarabatina wa liustadina wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma qawwil umurana wa sahih sadana wa nawwir qulubana wa sabbit sinana wa ahsin amalana. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firana wa wabis al-karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah wa fil akhirati hasanah ya Allah wa qina adzabannar. Fadhila subhana rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langkah kaki kita mendapatkan pahala pulang dari sini, digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang bisa malam-malam karena istrimu juga tadi ngomong jangan malam-malam. Alhamdulillah ibu bapak meminta doanya di bawah bulan menikah. Kebetulan di sini orang Surabaya Barat ya, daerah Surabaya sana. Kebetulan katanya di sini ada keluarga beliau, termasuk yang kemarin nelpon itu Budi siapa? Budi Darwin nelpon gitu kan, bisa nggak kesini? Kebetulan alhamdulillah jadwalnya pas pulang dari Riau, ada agenda kesini. Alhamdulillah kita doanya supaya sehat panjang umur barokah rumah tangannya sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah makanya kami sengaja ibu bapak cari istri itu yang gede gitu supaya keturunan juga lebih bagus, memperbaiki keturunan. Sampai kemarin masuk ke Indomaret, ini kan di belakang istri ada yang ngomong, ibu anaknya imut-imut ya. Terus kata istrinya, biar suami saya pak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan supaya sehat umur. Karena memang beliau ada acara lagi, nanti akan ada acara di Bandung. Dari Bandung nanti ke Kalimantan, dari Kalimantan ke Batam, dari Batam ke Palembang. Kalau ibu
kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi